Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita tujukan pujian kita selalu syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dat yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan demi kenikmatan sehingga kita mampu merasakan mampu memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antaranya dengan thalabul ilmi, mengikuti kajian kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Nah, kemudian salawat dan salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir, Nabi yang Allah utus untuk penutup para nabi. Nah, dan dari karena karena taufik dari Allah dan kemudian karena usaha beliau, maka umatnya itu bisa merasakan al-Islam, agama Islam ini sampai dengan hari ini. Alhamdulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tafsir surah Al-Qari'ah, tafsir surah Al-Qari'ah. Dan kita sudah masuk di beberapa ayat sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan di ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di paragraf atau di riwayat yang beliau bawakan insyaallah. Nah, qala al-muallifu rahimahullah taala, muallif atau Ibnu Katsir berkata, kata beliau Ibnu Jarir, beliau membawakan riwayat dari Ibnu Jarir. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah sanad sampai kepada Abdullah al-A'ma qala, dia berkata, idza matal mu'minu dhuhiba bi ruhihi ila arwahil mu'minin. Apabila seorang mukmin itu meninggal, maka rohnya itu dibawa kepada roh-roh orang beriman. Fayaquluna rawihu akhakum. Lalu mereka berkata, istirahatkanlah saudaramu. Fa innahu kana fi ghammid dunya, karena dia dahulu berada di cobaan, di cobaan ujian dunia, di ujian dunia. Kemudian qala wa yas'alunahu ma fa'ala fulan. Mereka lalu bertanya apa yang telah dilakukan oleh fulan. Kata mereka, fayaqul mata, kata dia telah meninggal. Aw ma ja'akum fayaquluna dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah. Atau ada juga yang berkata apa yang telah didatangkan dia kepadamu, kenapa dia didatangkan kepadamu? Maka mereka menjawab, dia dipulangkan, dikembalikan, tuhiba, atau dihilangkan ke induknya, ke pokoknya, yaitu hawiyah, neraka hawiyah. Atau al-hawiyah, ummihil hawiyah, kepada pokok induknya, maksudnya kepada, bukan hawiyah di sini kalau kemarin kan arti hawiyah itu adalah nar, neraka. Dihilangkan dari induknya, yaitu al-hawiyah. Ini bagi rohnya orang beriman, rohnya orang beriman, dia akan dihilangkan dari induknya, yaitu di neraka hawiyah, dari nama-nama atau dari penghuninya. Kemudian
Juga diriwayatkan oleh Anas bin Malik ya secara marfu, yaitu sampai kepada Nabi ya, bahwa Nabi bersabda, ajaranallahu ta'ala minha, ya kata Nabi, semoga Allah melindungi kita ya, semoga Allah melindungi kita darinya, dari api neraka, bimanni wa karomihi, dengan dengan karunia dan kemuliaannya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, narun hamiyah, narun hamiyah, artinya adalah nar, neraka, hamiyah, yang panas dan menyala ya, yaitu al-harratun syadidatul har qawiyatul lahab wasyair ya. Jadi narun hamiyah artinya ya api yang sangat panas, kemudian melalap-lalap, melahap-lahap ya, melahap setiap yang lewat kepadanya, syair yang sangat panas. Nah, kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, naru bani Adam tukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Kata Nabi, apinya anak cucu Adam yang ada di dunia, maksudnya ya, yang ada di dunia ini adalah ketika kalian menyalakan api itu adalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ya, jadi api neraka jahanam itu 70 kali lipatnya api yang ada kita rasakan di dunia. Ya, kalau kita aja merasakan api ya ada berwarna mana ya, macam-macam warnanya. Ada kuning, ada merah, ada kuning, ada biru, ada hijau, ada merah ya. Itu sih sebenarnya bukan api yang ini ya, bukan api yang hakiki. Nah, kenapa? Karena bisa jadi bahan-bahan yang dibakar atau gas-gas yang bersumber itu mempengaruhi warna api. Nah, ya itu aja sudah sangat panas ya. Api dunia itu sangat panas. Nah, kemudian api neraka ternyata 70 kali lipatnya api dunia. Kemudian Rasulullah SAW itu ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, in kanat lakafiyah, apakah semuanya itu cukup ya? Apakah dia itu cukup? Lakafiyah cukup. Nah, kemudian Nabi bersabda, innaha fuddilat 'alaiha bitis'ati wa sittina juz'an. Ya, awatis'ina jazaannya. Sesungguhnya api neraka itu lebih utamakan atas api dunia dengan 69 bagian atau dengan 69 kali lipat ya. Jadi seperti itu. Panasnya lebih banyak daripada api dunia. Ya, kita lihat api yang kelihatannya paling panas itu yang warna biru atau hijau ya. Gitu. Nah, api neraka lebih dahsyat dari itu, 69 kali lagi dahsyatnya daripada api dunia. Nah, Masya Allah ya. Kemudian ya, di dalam riwayat Malik ya, di dalam riwayat Imam Muslim ya, dari Qutaibah, dari yang lainnya ya, dan di dalam sebagian lafaz-lafaz hadisnya, anna fudilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'an kulluhunna min harriha mithlu harriha. Jadi api neraka atau api jahanam itu lebih diutamakan dari api dunia dengan perbandingan 69 bagian atau lipat ya, kali lipat dari api dunia yang seluruhnya itu panasnya sama, maksudnya panasnya seperti panas api itu. Jadi ditambah panas, tambah panas, maka ya itulah derajat api neraka atau api jahanam. Kemudian juga dari riwayat lain ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dari riwayat lain yang ada di masih ya di penjelasan tentang tafsir dari ya perbandingan api neraka dan api dunia. Nah, Nabi SAW bersabda, naru bani Adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nar jahannam, bahwa apinya anak Adam ya, api anak cucu Adam itu
ketika kalian menyalakan api itu adalah hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Ya, kita nggak bisa ngebayangin ya panasnya jahanam. Yang satunya aja yang kita pakai, yang kita lihat, yang pernah ada di dunia itu hanya satu bagian dari 70 bagian api yang ada, dan nanti di neraka jahanam akan dikali lipatkan panasnya 70 kali lipat ya, dengan panas yang dahsyat. Nah, kemudian rajulun atau seseorang bertanya, in kanat lakafiyah, apakah hal itu mencukupi? Qala, Nabi bersabda, laqad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an harran wa harran fa harran. Sesungguhnya api neraka jahanam itu sudah lipatkan sebanyak 69 kali lipat dari segi panas, lalu panasnya dan panasnya itu sudah derajatnya 69 kali lipatnya. Ya, tapi riwayat ini Imam Ahmad meriwayatkannya dengan sendirian. Nah, kemudian di dalam riwayat lain dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Abi Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Amr dan Yahya bin Ja'dah, ya, inna narakum hadhi juz'un min sab'ina juz'an, ya, kata mereka, sungguhnya api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian dari neraka jahanam. Waduribat bil bahri marrataini, ya, kemudian ya dipukul ya di lautan 2 kali. Walau la dzalika ma ja'alallahu fiha manfaatan li ahad. Ya, api yang ada di dunia ini ternyata kalau menurut riwayat ini itu sudah dipukulkan ke laut, ya. Sudah dipukulkan ke laut. Api yang ada satu bagian ini sudah dipukulkan ke laut. Sekiranya tidak Allah lakukan itu, tidak Allah jadikan itu, ya, maksudnya tidak dipukulkan ke laut, ya. Allah tidak pukulkan api yang ada di dunia ini ke laut, maka api itu tidak akan bermanfaat untuk satu orang pun, kata mereka, ya. Nah, jadi ya, api yang ada di dunia itu bisa bermanfaat karena sudah dipukulkan ke laut, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka api itu tidak akan bermanfaat, ya, sedikit pun. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, sama, ya, dari Abi Sa'id Al-Khudri, narukum hadhi juz'un min sab'ina juz'a, bahwa api-api kalian ini adalah satu bagian dari 70 bagian api. Jadi masih banyak nggak? Masih. Ya, tentu ketika satu api yang ada di dunia ini, katakanlah, ya, itu panas banget, apalagi yang 70, ya, kali lipatnya. Nah, kemudian, ya, dari Imam Ahmad dari Abi Hurairah juga radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi nar juz'un min mi'ati juz'in min jahannam. Ya, di riwayat lain ada penyebutan bahwa api ini adalah satu bagian dari 100 bagian api jahanam, ya. Jadi ini ada riwayat yang berbeda, ya, mengatakan bahwa api yang ada di dunia itu adalah satu bagian dari 100 bagian api neraka jahanam. Nah, beda dengan yang pertama yaitu 70, ya. Ini 100 bagiannya adalah api neraka jahanam. Nah, ya, kemudian tapi di sini Imam Ahmad meriwayatkan sendirian, ya, tidak didukung oleh riwayat yang lain. Nah, kemudian Abul Qasim At-Tabrani dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atudruna ma mathalu narikum hadhihi min nar jahannam lahi ashaddu sawadan min dukhan narikum hadhihi bi 70 di'fan. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, apakah kalian tahu, ya, perumpamaan api kalian ini dengan api jahanam? Nah, kemudian Nabi menjelaskan, ya, yaitu api neraka jahanam yaitu lebih sawad, lebih hitam. Asyaddu sawadan, ya, asyaddu sawadan, lebih hitam, ya, daripada api
daripada asap api kalian. Ya. Asap kita yang kita lihat itu kata Nabi di riwayat ini itu ya neraka jahanam apinya itu lebih hitam pekat dari asap api kalian. Adi bisab'ina difan dengan kelipatan 70 kali lipatnya. Jadi lebih hitam ya. Jadi lebih hitam. Nah, ternyata kalau dari riwayat yang ada di sini, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa api yang paling panas itu api yang berwarna hitam. Ya, api yang berwarna hitam. Nah. Kemudian dari riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Auqid 'alan nari alfasanatin hatta ihmarrat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat ini, nyalakanlah api selama 1000 tahun sampai memerah. Nah, ini tingkatan api warnanya ya. Jadi suruh dipanaskan atau dinyalakan api selama 1000 tahun sampai memerah. Nah, kemudian summa uqida 'alaiha alfasana. Kemudian aku nyalakan lagi 1000 tahun kemudian sampai ibyadot, sampai warna putih. Ya, sampai warna putih. Jadi tingkatannya setelah api yang kita lihat itu ketika dipanaskan lebih jauh lagi akan berubah menjadi merah atau memerah. Ketika dipanaskan lagi 1000 tahun akan berubah menjadi putih apinya. Tsumma uqida 'alaiha alfasanatin hatta iswaddat fahiya saudaun mudlimah. Lalu dipanaskan lagi sebanyak 1000 tahun sampai menghitam. Ya, dan ya hal itu adalah kezaliman yang sangat hitam. Nah, jadi api biasa, kemudian api yang memerah, kemudian api yang putih, kemudian api yang hitam pekat itu yang paling panas. Nah, kemudian wajah fil hadis inda Imam Ahmad ya, juga diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad ya, riwayat Imam Ahmad min tariqi Abi Utsman, dari jalurnya Abu Utsman An-Nahdi ya, dari Anas dan Abi Nadrah Al-Abdai dan Ibnu Abi Sa'id wa Ajlan maulal Musma'il ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahwan ahlun nari adaban man lahu na'lan. Ya, sesungguhnya ringan azabnya penduduk neraka adalah dia memakai 2 sandal ya, 2 sandal yaghli minhuma dimahu ya, 2 sandal api yang kemudian mendidih darinya otaknya ya. Sandal sama otak jauh enggak? Jauh ya. Sandal sama otak itu jauh, bahkan ujung ketemu ujung ya, itu jauh. Tapi ketika dipakaikan sandal yang mendidih otaknya, saking panasnya api neraka. Nah, kemudian juga disebutkan dalam kitab Sahihain atau Sahih Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, istakatin nar ila rabbiha ya, neraka itu pernah mengeluh kepada Allah. Faqalat ya Rabb akalani ba'ni ba'dan ya, kata neraka ini, wahai Allah, sesungguhnya sebagianku memakan sebagian yang lain. Fa'adina laha binasfi nafasain ya, kemudian Allah mengizinkan keduanya untuk menjadi dua nafasain ya, 2 jiwa. Nafsun fis syita wa nafsun fis shaif, 1 jiwa untuk musim dingin dan 1 jiwa untuk musim panas. Fastadda ma tajiduna fi syita min bardiha. Lalu kalian mendapatkan di bulan dingin atau di bulan syita tadi dari rasa dinginnya. Wa asyaddu ma tajiduna fi shaif min harya, dan kalian itu ketika di musim panas maka
yang kalian dapati adalah suhu panas atau cuaca panas, suhu panasnya. Nah, dan kemudian diriwayatkan dalam kitab Sahihain juga, idza ishtadda al-harru fa'abridu an shalah fa inna shiddatal har min fihi jahannam. Ini ada di riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi, apabila panasnya itu meningkat, ya, atau apabila panasnya sangat baik atau sangat banyak, ya, idza ishtadda al-har, ya, apabila panasnya itu menjadi berlipat ganda, ya, fa'abridu anis sholat, maka kemudian dinginkanlah dengan sholat. Fa inna shiddatal harri min fihi jahannam, karena panasnya api, ya, api termasuk dari fihi jahannam atau uap dari neraka jahannam. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita lanjutkan ke tafsiran berikutnya. Ya, di sini disebutkan juga dalam kitab hadisnya Imam Ahmad disebutkan bahwasanya beliau menyebutkan dari jalur dari Utsman an-Nahdi dari Anas, ya, sampai kepada siapa? Ajlan maulal Musyammil an Abi Hurairah, ya, yaitu sampai kepada Ajlan yang merupakan maula bekas mantannya budaknya Musyammil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lan. Kata beliau, sesungguhnya, ya, orang yang paling ringan azabnya adalah mereka yang dipakaikan 2 sendal. Yaghli minhu dimahu, yang kemudian mendidih darinya otak-otaknya. Juga dalam Sahihain, ya, dalam kitab Sahihain, bahwa Rasulullah SAW bersabda, istaqqatin nar ila rabbiha. Ya, sesungguhnya neraka jahanam itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akala ba'di ba'dan fa adina laha binasafain, ya. Bahwa sebagianku telah memakan sebagian yang lainnya, maka, ya, beliau, ya, mengizinkan untuk dibagi dua nasfain, ya, 2 nafas. Fisyita wa nafsun fisayf, yaitu satu di syita, ya. Syita itu di musim dingin, dan satu di musim, ya, di musim apa? Saif, panas, ya, panas. Fa asyaddu ma tajiduna fi syita min bardiha wa asyaddu ma tajiduna fi saif min harriha, ya. Jadi, dan kemudian mereka, ya, atau kalian mendapatkan di dalam syita, ya, di dalam musim dingin, ya, di dalam musim dingin dari rasa dinginnya, dan yang kalian dapatkan dari musim panas adalah rasa panasnya. Kemudian fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih, idza staddal harru fa'abridu anis shalah. Apabila, ya, panas itu terlalu menyengat, maka, ya, abridu, ya, fa'abridu bisolah, ya, idza staddal har fa'abridu anis shalah. Apabila panas itu mendadak tinggi banget, maka dinginkanlah dengan sholat. Fa inna shiddatal har min fihi jahannam, karena apa? Karena sangat panasnya udara itu termasuk faih, ya, atau uap dari api neraka, uap yang dikeluarkan, ya, yang dikeluarkan dari api neraka jahanam.
Nah, dengan ini ikhwah dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita telah selesai dari tafsir surah Al-Qari'ah. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan. Namun sebelum melanjutkan, apakah ada pertanyaan ikhwah dan akhwat sekalian? Belum ada, Ustaz. Oke. Nah, ya baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke surah At-Takatsur. Nah, yang sudah hadir Sugiarto bisa baca surat At-Takatsur, Pak Giarto? Bisa bacakan surat At-Takatsur, Pak Sugiarto? Baik, kalau tidak ada, ya Ana bacakan dan Di, Pak. di mute Ustaz, sama dia. Iya, iya. Kalau gitu ya udah kita Ana baca dan Pak Zaki bisa ikuti ya, Pak Zaki. Ya, Namzat. Insyaallah. Ustaz, ya, Ustaz. Hah? Saya lagi buka file yang lain tadi, Ustaz, maaf. Iya. Bisa baca surah At-Takatsur. Ya, insya Allah bisa, Ustaz. Baik, nah, tafadhol silakan bantu bacakan surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Nah, baik, syukran, jazakallah khairan ya untuk bacaan surah At-Takatsurnya. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah, yang membaca mendapatkan pahala darinya. Amin. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir berkata, yaqulu ta'ala, Allah berfirman, ashghalakum hubbud dunya wa na'imuha wa zakhratuha an talabil akhirati wa ibtighaiha. Nah, langsung nih di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang firman Allah. Ya, sungguh telah menyibukkan kalian. Apa yang menyibukkan? Yaitu kecintaan kalian terhadap dunia dan kenikmatannya. Wa zahratuha, dan ya keindahannya atau bunga-bunganya, ya keindahannya. Dari apa? Dari mencari kehidupan akhirat dan menuju kepadanya. Jadi ini gambaran kebanyakan orang ya seperti itu. Jadi banyak orang yang tersibukkan dengan kenikmatan dunia, kecintaan dunia dan kenikmatannya dan kemegahan dunia daripada mencari akhirat dan yang menginginkan akhirat. Naam. Wa tamada bikum dzalika hatta ja'akumul maut, dan kalian hal itu terus menerus ada pada kalian sampai datang kepada kalian al-maut. Apa itu al-maut? Adalah kematian. Wazurtumul maqabir, kemudian kalian mengunjungi atau berkunjung kepada makbarah kuburan. Wasirtum min ahliha, dan kalian menjadi penghuninya, yaitu maksud dari hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menjadi penghuni kuburan itu. Nah, Ibnu Abi Hatim membawakan riwayat dari Zaid bin Aslam dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alhaakumut takatsur, kata Nabi ya, telah melalaikan kamu berbanyak-banyakan. Ya, melalaikan dari apa? Dari ketaatan. Dari ketaatan. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian kembali kepada kuburan atau berkunjung kepada kuburan. Maksudnya hatta ya'tiyakumul maut, sampai maut atau kematian datang kepadamu. Nah, baru setelah itu nggak ada yang ya mau berlomba-lomba untuk mencintai dunia, bahkan mengumpulkan dunia pun nggak mau. Bahkan kalau bisa mereka berandai-andai ingin bersedekah, ya ingin berbuat baik, beramal soleh, bersedekah. Nah, ini gambaran ya bagi orang yang mencintai dunia dan kenikmatannya berlebihan. Ya, kemudian dia lalai dari tempat kembali aslinya, yaitu kuburan. Nah, kemudian Hasan Al-Basri berkata, Alhaakumut takatsur, ya. Alhaakumut takatsur itu fil amwal wal aulad. Maksud dari alhaakumut takatsur, kata Hasan Al-Basri ya, itu ya dalam dunia, dalam harta dan anak-anak. Jadi yang menjadikan orang-orang itu berbangga dengan banyaknya barang, yaitu banyaknya harta dan banyaknya anak. Ya, ini yang kata Imam Hasan Al-Basri, ini yang menjadikan manusia itu lalai dari mengingat akhirat. Mereka terbuai, atau mereka dengan hal seperti ini mereka akhirnya melupakannya. Nah, dalam kitab Sahih Bukhari di dalam bab riqaq ya, darinya ya, kemudian dari Ubay bin Ka'ab ya, dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, kami dulu itu menganggap ya, kami ya dahulu itu menganggap ini sebagai Al-Qur'an, sebagai Al-Qur'an, sampai turun ya, telah membinasakan kalian berbanyak-banyakan terhadap dunia, ya, berbanyak-banyakan terhadap dunia. Yakni laukana libni Adam wajin min dabin, sampai seterusnya ya. Maksudnya sekiranya anak Adam memiliki satu lembah emas, pasti mereka nggak akan cukup, pasti ya. Kan karena di sambungannya, mereka akan minta 2 lembah. Sekiranya Allah kabulkan 2 lembah itu, mereka akan meminta 3 atau 4 lembah. Dan itulah sifat manusia, gak akan kenyang dengan dunia sampai ditutup oleh kematian. Nah, kemudian Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Muttarif, ya, maksudnya Ibnu Abdullah bin Syakhir dari bapaknya, ia berkata bapaknya Muttarif berkata, aku telah selesai ya, intahaitu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul alhaakumut takatsur, ya. Sungguhnya kami telah datang kepada Rasulullah dan beliau waktu itu sedang mengatakan atau mengucapkan alhaakumut takatsur, ya, mencelakakan kalian berlebih-lebihan, berbanyak-banyakan. Kemudian Nabi menjelaskan, yaqul Ibnu Adam mali wa hal laka min malika illa ma akalt fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait. Nah, ini juga nasihat Nabi yang berharga, ikhwah dan akhwat sekalian ya. Jadi ketika Nabi menjelaskan alhaakumut takatsur, kemudian anak Adam itu ya, di dalam penjelasan itu surat At-Takatsur tadi, anak Adam berkata, hartaku. Dia selalu selalu berpegang erat dengan harta-hartanya ya, sehingga dia selalu menyebutnya hartaku.
Nah, kemudian Nabi katakan, ya, tidaklah hartamu itu, ya, tidaklah harta yang engkau miliki kecuali apa yang engkau makan lalu apa afnaid, ya, lalu dia afnaid itu hancur, ya, hancur. Apa yang kamu makan lalu, ya, kalau lalu dia hancur, ya, maksudnya jadi apa, tenaga kotoran dan sebagainya. Ya, au labista fa ablaid. Ya, harta itu adalah apa yang engkau labista, yang engkau pakai, kemudian dia akan usang, dia akan hancur juga. Akan usang, akan hancur juga. Au tasaddaqta fa amdait, atau apa yang kalian sedekahkan yang dia akan kekal untukmu, akan, ya, kekal untukmu. Jadi harta itu ya berkisar seperti itu, kata Nabi SAW. Yang engkau makan akan keluar jadi kotoran, atau akan engkau hancurkan menjadi kotoran, dan ya sedikit tenaga. Apa yang engkau pakai dari pakaian itu pun akan usang, akan hancur juga. Ya, tapi apa yang engkau sedekahkan maka dia akan tetap menjadi milikmu, menjadi milikmu. Naam. Kemudian di dalam riwayat Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulul abdu mali mali, ya. Seorang hamba berkata, hartaku, 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 hartaku. Nah, kemudian wa inna malahu min malihi salasun, ya. Hanya saja, ya, yang termasuk hartanya itu adalah ada tiga. Nah, ada tiga. Ma'akala fa'afna, yaitu yang dimakan maka dia akan hancur. Aula bisa fa'abla, ataupun yang dipakai dia akan usang dan hancur juga. Au tasaddaqa fa'amdo, atau apa yang dia sedekahkan maka dia akan kekal, fa'amdo, akan kekal. Wa ma siwa dzalika fadahibun wa tarikuhu linnas. Adapun selain yang tiga ini maka dia akan pergi, ya, dia akan ditinggalkan untuk manusia. Maksudnya bisa jadi warisan, ditinggalkan untuk anak-anaknya manusia, ya, atau akan pergi, ya, akan pergi itu akan hilang dan sebagainya. Nah, ya, jadi harta ya sekitar itu tadi, yang dimakan maka dia akan hancur, yang dipakai pun dia akan hancur, yang disedekahkan dia akan kekal selamanya. Adapun sisanya, dia intinya itu bukan harta kita. Ya, walaupun banyak, ketika kita meninggal dia tidak akan jadi harta kita, akan berpindah jadi harta warisan untuk keturunan kita. Nah, kemudian dalam riwayat Bukhari, ya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya beta'ul mayyita salasatun fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba, ya, atau mengikuti mayit, ya. Yang mengikuti mayit itu ada tiga. Kemudian dua akan pulang dan satu akan tetap bersamanya. Yabta'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah, jadi mengikuti mayat atau mengikuti orang itu ada tiga, yaitu keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka kemudian, ya, keluarga dan hartanya akan kembali. Setelah mengikuti mayat dikubur, keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Sedangkan amalnya akan tetap bersamanya. Ini hakikat dunia. Nah, kemudian Imam Ahmad berkata dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yuhramu ibnu Adam wa yabqa minhu itnatan al-hirsu wal amal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam itu, ya, bisa menjadi tua atau bisa menua. Akan tetapi ada dua yang tetap seperti dahulu.
yaitu al-hirsu, semangat mengumpulkan dunia itu seperti dahulu, semangat terus sampai tua pun dia akan kayak gitu. Wal amal, dan angan-angan, wal amal, dan angan-angan. Jadi dua hal ini akan terus akan terus bersemangat walaupun usianya sudah tua, tapi semangat dan angan-angannya itu tetap terus terus tinggi, terus sebesar-besarnya, sekaya-kayanya, senyaman-nyamannya. Itu angan-anganannya dan semangatnya. Tapi tubuhnya dia sudah renta. Walaupun dia sudah renta, semangat dan angan-angannya masih tetap seperti itu, seperti dahulu. Nah, kemudian di dalam terjemah Ibnu Asakir bahwa dia melihat ada dalam satu tangan orang satu dirham, ada sebuah dirham di tangan satu orang. Lalu dia katakan, liman hadza dirham, milik siapa dirham ini? Faqala rajul, laki-laki itu berkata, li, milik aku. Faqala innama huwa laka idza anfaqtahu fi ajrin aw ibtigha'i syukrin. Kata tadi Al-Ahnaf tadi atau Ahnaf bin Qais tadi, ketika didatangin seorang lalu dia tanya, milik siapa dirham ini? Kata orang tadi, milik aku. Kata Ahnaf bin Qais, kata Ahnaf, sesungguhnya dia itu akan menjadi milikmu apabila kamu menginfakannya dalam pahala atau dalam kesyukuran. Jadi yang diinfakkan itu akan menjadi milikmu selamanya nanti. Jadi di akhirat, tentunya di akhirat. Tapi banyak yang tidak merasa seperti itu. Makanya Al-Ahnaf tadi pernah membacakan atau pernah bersenandung dengan syair anta lil mali idza amsaktahu fa idza anfaqtahu fal malu laka. Ini artinya bagus Jadi engkau akan menjadi milik harta Engkau akan dimiliki oleh harta apabila engkau menahan harta itu Apabila engkau menahan harta itu dengan kuat. Jadi nggak mau diinfakkan, nggak mau disedekahkan. Engkau tahan, maka hakikatnya engkau adalah milik harta itu, bukan harta itu milikmu. Nah, kemudian yang kedua, dan apabila kalian menginfakkan harta itu, maka harta yang engkau infakkan adalah milikmu. Jadi jangan dibalik jangan dibalik. Kalau yang pertama ini, kalau kita menahan harta, maka kita milik si harta tadi. Kita itu dimiliki oleh harta tadi. Tapi kalau kita infakkan harta itu, maka harta yang kita infakkan adalah milikmu. Nah. Kemudian selanjutnya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Juga di dalam riwayat Ibnu Abi Hatim disebutkan alhaqumut takatsur, celakalah atau binasalah orang yang banyak-banyakan orang yang berlebih-lebihan, berbanyak-banyakan. Kemudian dia berkata, Buraidah berkata bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua kabilah, dengan dua kabilah dari kabilah-kabilah Ansor di Bani Harithah dan Bani Al-Harith. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan dua kabilah dari kabilah-kabilah Bani Ansor, kabilah-kabilah orang Ansor Tafakharu wa takatsaru, yang mereka itu tafakhur, berbangga-bangga dan berbanyak-banyak dalam harta. Jadi mereka dua kabilah ini saling berbangga-bangga dengan harta kekayaan dan anak-anaknya. Faqalat ihdahuma fikum mithlu fulan ibn fulan wa fulan. Kata salah seorang dari
salah seorang dari suku tadi, dari kedua suku tadi ya, salah seorangnya dia berkata bahwa ada dalam dirimu itu seperti fulan dan fulan, fulan dan fulan bin fulan. Nah, kemudian yang lain berkata kembali, ya, seperti itu, ya, tafakharu bil ahya. Sedangkan suku yang lain itu berbangga-bangga dengan hidup atau dengan orang-orang yang masih hidup. Kemudian mereka berkata, intaliqu bina ilal kubur, ya, mari kita datangi kuburan. Faja'alat ihda ta'ifatain taqul, ya. Lalu salah satu dari dua suku tadi berkata, fikum mitra fulan yashiruna ilal kubur, ya. Atau yushiruna ilal kubur. Ya, sungguhnya kamu itu seperti fulan, ya. Tangannya itu mengisyaratkan ke kuburan. Kamu itu seperti fulan, ya. Keberadaanmu seperti fulan, sambil menunjuk ke kuburan. Kemudian wa mislu fulan, ya, dan seperti fulan, wa fa'alal akharun mithla dzalika. Lalu itu melakukan hal tersebut juga, ya, melakukan seperti itu juga, menunjuk kepada kuburan fulan. Fa anzalallahu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Laqad kana lakum fima ra'aitum ibratun wa syughulun. Kemudian ya turunlah ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian sesungguhnya ada padamu apa yang kalian lihat dari pelajaran dan dari kesibukan. Maksudnya ketika berziarah ke kuburan lalu saling bangga dengan keadaannya, ya, dan menunjuk kepada orang-orang yang sudah dikubur, maka ya mereka berkata demikian. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kanu yaqulun, ya, nahnu aktsaru min bani fulan, ya. Jadi kata-kata ada alhaakumut, ya, binasalah orang-orang yang memperbanyak atau berbangga-bangga, ya, berbangga-bangga dengan banyaknya keturunan, ya, keturunan dan harta dan keturunan, sampai mereka berada di kuburan. Nah, mereka dahulu itu mengatakan kami itu lebih banyak daripada suku fulan, ya. Kami itu lebih banyak daripada suku fulan. Dan kami a'adu min bani fulan, dan kami itu lebih apa? Lebih hebat dari bani fulan, lebih banyak, lebih besar dari bani fulan. Wa hum kullu yawmin yatasaqatuna ila akhirihim. Dan mereka setiap harinya itu berjatuhan, ya, sampai terakhirnya. Wallahi ma zalu kadzalika hatta saru min ahlil kuburi kullum. Dan demi Allah, mereka selalu, atau mereka senantiasa berbangga-banggaan sampai mereka semuanya kembali ke kuburan, semuanya, seluruhnya, ya. Sampai mereka satu persatu kembali ke kuburan, tapi masih berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan pengikut atau harta dan keturunan. Walaupun yang benar yang dimaksud hatta zurtumul maqabir itu adalah sampai kalian yang menjadi penduduk kuburan, penduduk atau ahli kuburan, dan kemudian kalian akan dikubur di dalamnya. Ini yang benar makna zurtumul maqabir. Ya, kemudian ya dalam kitab sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW pernah masuk kepada seseorang dari A'rab, ya'uduhu, yang menjenguknya, ya, yang menjenguknya. Faqala la ba'sa tahurun insyaallah. Nabi katakan kepada orang A'rab tadi, ya, orang Badui tadi, ya, la ba'sa, yang waktu itu sedang sakit, Nabi katakan tidak mengapa, insyaallah suci, ya. Qala qultu tahurun bal hiya huma tafur, ya. Kemudian orang Badui tadi berkata, aku katakan suci, bahkan ini adalah huma itu demam, ya. Kamu katakan ini suci, justru ini adalah demam. Ala syekhin kabir, ya, yang waktu itu berada, yang waktu itu adalah orang yang merasakannya adalah syekh kabir. Taziruhul kubur qala fana'am idannya. Kemudian kata orang itu, kamu mengunjungi kuburan? Ia katakan iya. Ya, kalau begitu iya. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, maksudnya seperti itu. Dia akan menunjukkan pada kuburan. Akhirnya penyakit itu akan mengantarkan, ya, atau akan membawa kepada
kepada kuburan atau kepada dan sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Abi Hatim berkata dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, ma zilna nasyukku fi adzabil qabr. Kata Ali, kami selalu meragukan azab kubur. Ya, hatta nazalat alhaqumut takatsur. Sampai turun ayat alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi seorang Ali bin Abi Thalib itu masih keraguan kepada azab kuburnya masih ada. Kata beliau sampai turun ayat alhaqumut takatsur. Ya. Jadi binasalah orang yang ya berbanyak-banyak atau ya orang yang berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan pengikut, harta dan anak-anaknya sampai mereka benar-benar menjadi ahli kubur tersebut. Ya, kemudian ya Ibnu Abi Hatim juga berkata dari Maimun bin Mihran qala kuntu jalisan inda Umar bin Abdul Aziz ya. Kata Maimun bin Mihran, sesungguhnya dahulu saya duduk di sisi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang khalifah ya di zaman Abbasiyah. Faqara'a alhaqumut takatsur. Kemudian Umar bin Abdul Aziz membaca alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai ayat hatta zurtumul maqabir. Falabitha hunayha thumma qala ya Maimun ma aral maqabir illa ziyarah. Nah, kemudian tidak berselang lama Umar bin Abdul Aziz berkata, wahai Maimun, ya aku tidaklah berpendapat, ya aku tidaklah melihat kuburan illa ziyarah, kecuali karena mengunjungi ini. Wa ma lizairi buddun min an yarja ila manzilihi. Nah, di sini Umar bin Abdul Aziz mendekatkan dengan bagus ya. Kita itu ya sekarang itu tidaklah kita lihat kecuali kita sebagai peziarah kubur. Dan kemudian tidak ada orang yang zair, orang yang berkunjung satupun, ya tidak ada orang yang berkunjung satupun kecuali dia akan kembali ke rumahnya. Nah, ini dalam maknanya ya, dalam maknanya. Jadi tidak ada orang yang berkunjung kecuali dia akan kembali ke rumahnya. Tidak ada orang yang hidup kecuali dia akan dibalikan ke kuburannya. Maksudnya seperti itu. Nah, ya maksudnya ke rumahnya, ke makbarah ya setelah meninggal, nanti dia akan kembali ke surga atau ke neraka. Nah, kemudian faqala bu'itsal yaum wa rabbil ka'bah ya. Kemudian demi Allah kita akan dibangkitkan pada hari itu. Inna zaira sayarhal min maqamihi dzalika ila ghairi. Sesungguhnya orang yang berkunjung akan berjalan ya dari tempatnya ya ke yang lainnya. Jadi orang yang berkunjung itu nggak mungkin menetap, nggak mungkin berada di situ terus. Dia akan bergeser, dia akan berjalan kepada tempat yang lainnya. Nah, itulah arti orang yang berkunjung. Kan zurtum kecuali kalian berziarah. Ziarah itu kan berkunjung. Jadi orang berkunjung itu akan berpindah. Dia akan bergerak, akan bergeser. Itu namanya orang berkunjung. Beda dengan sebutan orang yang bertempat tinggal atau orang yang menetap, beda. Tapi ini ayatnya berkata hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ya berjalan ke kuburan atau menuju kuburan ya. Ini katanya itu berkunjung pakainya, sampai kalian berkunjung ya, berkunjung zur. Ziarah itu artinya kunjungan. Nah, hatta zurtum sampai kalian mengunjungi kuburan. Nah, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah cukupkan ya terlebih dahulu kajian di sore hari ini ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yang melanjutkan surah At-Takatsur ini insyaallah taala. Nah, ya. Dan mungkin kita cukupkan dan kita tutup ikhwah dan akhwat sekalian
dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Syukran Pak Zaki, Pak Giata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.